Salah. Irfasud. Amin. Dem. Al-Islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait wa istata'a ilahi sabila ma ikhlas wa tasdiq wa man lam yakun mukhlisan wa munafiq wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Dem. Wa idul aqaid wa aslul iman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun. Khalas, qif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Arkanul Islami khamsatun. Sebelum masuk kita ke dalam rukun, ada yang namanya syurut. Biasa itu. Kalau rukun yang berada di awal dan terus berjalan bersama ibadah. Kalau syurut sebelum ibadah. Sebagaimana rukun Islam, kita ketahui ada 5, ada syaratnya. Nazamaha ba'duhum syurutul islami bila ishtibahi aqlun bulughun adamul iqrahi wa nutqu bisyahadataini wal wila' wasadisut tartibu fa'lam wa'mala. Syurutul islami bila ishtibahi. Syarat-syarat Islam dengan tanpa ada kesamar-samaran. Pertama, aklun. Orang dikatakan muslim harus berakal. Kalau dia gila gimana dikatakan muslim? Ya? Nggak khitob dia, nggak mukhotob. Nggak diajak hal yang diwajibkan dalam syariat. Aklun bulughun, balik, ya, anak kecil yang meninggal, udah, dia fitrah, tempatnya tetap di surga, fitrah. Adamul ikrah, nah ini dia. Masuk ke dalam agama Islam tanpa ada Udah berapa itu? Ya. Tidak dipaksa. Nah itu dia. Kita nggak boleh memaksa kehendak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka Allah nyatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ingat, ini yang dinyatakan tidak ada paksaan ketika mereka masuk ke dalam agama. Tapi ketika mereka sudah berada dalam agama Islam, wajib untuk diperintahkan. Enggak mereka lakukan, itu yang namanya kemungkaran. Wajib kita larang, nahi mungkar. Depan mata kita dia minum khamr, suatu yang diharamkan dalam agama. Wajib kita cegah. Dengan tingkatan-tingkatan ini. Dengan tangan kekuasaan, dengan lidah, dengan hati yang terakhir deh, makom paling rendah. Adhaful iman. Atau kita punya saudara nggak sholat, omelin. Anak kita nggak sholat, omelin. Beri ancaman. Itu harus kita perhatikan. Kalau sudah masuk Islam, dia namanya mukallaf. Terus mukallaf sampai dia meninggal atau akalnya hilang. Udah meninggal, berganti bukan mukallaf lagi, almarhum. Jadi selama dia dalam agama Islam, wajib untuk melakukan segala perintah agama. Dan wajib bagi kita sekitar untuk senantiasa mengingatkan, memerintahkan.
Terus wa nutqu bisyahadataini wal wila, dan ucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Tuh syaratnya tuh, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wal wila, arti wila berurutan. Gak boleh dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah, dipikir-pikir lagi, ana bersaksi pada Allah, tapi kalau pada Muhammad Rasulullah, ana tunggu dulu, ana mau mikirin, gak sah syahadatnya itu. Ya, wa nutqu bi syahadataini wal wila wasadisut tartibu fa'lam wa'mala. Dan yang keenam wila kelima. Yang keenam tertib. Arti tertib harus dahulukan Allah dulu, baru Rasulullah. Gak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru asyhadu an la ilaha. Nah, itu berkaitan dengan syurut. Sekarang rukun. Arkanul Islam khamsatun. Yang pertama syahadatun la ilaha illallah, harus saksikan. Saksi. Bagi mereka yang baru masuk Islam harus ada syahid, harus ada saksi yang menyaksikan. Wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Kepada siapa? Ila jami'il khalqi, pada seluruh makhluk. Bukan kepada bangsa Arab sendiri yang disebut Isawi. Nggak boleh. Baik Arab, baik Ajam, baik manusia, baik jin, baik malaikah. Makanya irsal itu terbagi menjadi 2. Pertama irsal taklif, artinya Nabi diutus untuk mereka di dalam mengerjakan syariat. Itu irsal taklif. Nah, itu kepada seluruh selain malaikat. Selain fokus kepada seluruh yang berakal selain malaikat. Itu namanya irsal taklif. Yang kedua irsal tasyrif. Arti irsal tasyrif memuliakan mereka, yaitu selain bangsa jin dan manusia. Nah, masuk di dalamnya malaikat. Dengan adanya Rasul jadi mulia mereka. Apalagi hewan-hewan jadi mulia mereka. Nah, irsal taklif, yang kedua irsal tasyrif. Wa iqamus salati, dan menegakkan salat. Nah, arti para ulama memberikan definisi iqam, menegakkan. Menegakkan salat itu bukan sekedar salat doang. Artinya al-muhafadzatu ala awqatiha ma'astifa'i syurutiha wa arkaniha. Itu artinya iqamus shalah, menegakkan salat, al-muhafadzah, benar-benar menjaga. Al-muhafadzatu ala awqatiha, di atas waktu-waktunya, betul-betul menjaga di atas waktu-waktunya. Jadi benar-benar menjaga di atas waktunya. Nggak boleh nggak ada sebab, nggak ada dzur syar'i dijadiin satu jamak, nggak boleh. Atau ditangguhkan dengan sebab yang tidak diterima dalam syariat. Nggak boleh. Jadi muhafadzah ala awqatiha. Makanya awalul waqti dalam hadis apa ya? Awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Ya. Waktu yang pertama itu adalah ridhonya Allah. Dan tengah-tengah waktu itu adalah rahmat, dan pengakhirnya adalah afwullah. Allah maafin bagi muqassirin, orang-orang teledor. Salat di akhir waktu. Tuh iqamus shalah ya. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Artinya
memberikan kepada orang yang berhak. Ini banyak nih permasalahan, ntar kita bahas tentang zakat. Mereka mengaku mustahik, padahal mereka muzaki. Mereka mengaku berhak menerima zakat, padahal mereka orang yang wajib mengeluarkan zakat. Bilangnya fakir, miskin, tapi bisa apa? Bisa cicilan motor. Bilang fakir miskin, tanahnya di belakang 500 meter. Tuh. Ya? Ada bisa dikelola, bisa jadikan uang. Nggak dikatakan fakir miskin. Nanti ada bab yang khusus kita bahas. Apa definisi fakir, apa definisi Nah, begitu juga kita. Ita'u zakat, keluarkan zakat. Mereka yang punya penghasilan, perdagangan, dan sebagainya, keluarkan 2,5% dari uang yang telah dikumpulkan selama setahun. Di banknya ada berapa itu? Lebih dari misalnya nisab. Yang kemarin kita bahas tuh, nisab emas berapa ya? 84 gram. 1 gramnya 1 juta, berarti 80 juta. Coba di dalam, di banknya itu selama setahun, ada 80 juta. Nah, lihat. Udah 80 juta, keluarin 2,5%. Wasawm Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjul bait. Hijju artinya gasdul bait. Hijjul bait bukan pergi haji, artinya qasdul bait. Ya. Tujuan ke Baitullah lil haj au umroh, untuk haji atau umroh. Nah, itu dia. Nah, ini termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang terakhir, pergi haji. Hijjul bait itu pergi haji, bisa diartikan pergi ke Baitullah untuk haji atau umroh. Kenapa diartikan pergi haji atau umroh? Karena haji dan umroh dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya kedua-duanya wajibul ain. Wajib secara individu. Jadi mereka nih, lihat, perhatikan. Mereka ada orang yang berangkat haji sekarang modelnya itu udah mungkin 10 tahun. Atau mungkin 20 tahun. Umurnya 60. Cuci darah setiap minggu. Ya Allah. Nah, kalau begini gimana? Udah kan, ini cikal bakal ini. Bukan Rasul Maut lagi, Rasul Maut. Para utusan kematian udah datang terus. Kalau udah begitu nunggu lama, jangan ambil haji. Maka al-aula untuk dia, untuk apa? Ambil umroh. Karena umroh hukumnya sama kayak haji, hukumnya atau mungkin nanti bisa percepat ya, haji ambil. Tapi kalau umrohnya apa? Umrohnya bisa dipercepat. Hajinya susah. Prosedurnya lama, bea cukai dan sebagainya lama, udah semuanya. Nunggu, apalagi sekarang. Orang naik haji bisa 20 tahun. Ya? 20 tahun. Jadi atau bisa 15 tahun. Maka ambil umroh. Maka di Zubat disebut al-hajju fardun wa kadzakal umrah. Lam yajiba fil umri ghaira marrah. Haji itu ya, dan umrah itu keduanya wajib. Lam yajiba, tidaklah keduanya diwajibkan fil umri, dalam seumur hidup, ghaira marrah, melainkan sekali. Ada ya? Pertanyaan? Selalu. Diam ya. Man istata'a, bagi orang yang mampu. Al istita'ah nau'an. Istita'ah itu 2 macam. Pertama, al istita'ah bin nafsi, istita'ah dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Nah, ini istita'ah bin nafsi, mampu dengan dirinya sendiri, yaitu dia yang berangkat haji ke Ka'bah, ke Baitullahil Haram.
Dia ngelakuin sendiri. Atau dia bawa wakil untuk jaga dia, nemenin. Dia mampu nih, dia mampu untuk berangkat. Dia mampu, dia naik haji tapi dia lemah di kursi roda, tapi dia mampu untuk bayar yang lain. Nah, itu namanya istita'ah binafsi. Wajib dia berangkat sendiri. Kan ada sebagian orang pakai kursi roda, iya kan? Sebagian orang nggak mampu untuk tawaf, ada tempatnya sekarang. Udah berangkat, dia mampu untuk berangkatin orang. Berangkat, ikutin, temenin. Itu namanya istita'ah binafsi. Ada lagi istita'ah bil ghair. Istita'ah bil ghair, udah. Nih orang sudah di kasur, udah nggak bisa gerak lagi sudah. Ya, udah nggak bisa gerak, tapi di kasur, hartanya berlimpah ruah banyak. Di kasur ruang udah nggak bisa. Untuk pergi ke rumah, keluar kamar udah nggak bisa. Tapi uangnya banyak, masih hidup, cuman udah geletak di tempat tidur. Maka namanya istita'ah bil ghair. Wajib untuk dia menghajikan orang lain. Menghajikan orang lain dengan niat untuk dia. Dengan niat untuk dia. Tapi catatannya untuk istita'ah bil ghair, orang yang diwajibkan haji ini sudah pernah haji. Itu syaratnya. Syaratkan nggak boleh haji pertama dia, nggak boleh hajatul Islam, nggak boleh. Tapi untuk udah pertama kali dia udah haji, nah ini yang sekarang untuk haji sunnah. Ilaihi sabila, ya, ada kemampuan untuk menuju sana. Mal ikhlas wa tasdiq. Berapa menit lah? Ya. Mal ikhlas wa tasdiq, beserta keikhlasan dan membenarkan. Arti ikhlas, al amal lillahi wahdah. Mengerjakan segalanya karena Allah semata. Itu arti ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu nggak menjadikan pujian dia menjulang, nggak menjadikan celaan merosot. Tuh orang mukhlis begitu. Innal mukhlisina ala khatarin azim. Orang yang ikhlas berada bahaya yang besar. Terus dia rongrong dengan kehidupan. Dia rongrong dengan tuntutan. Enggak dari ini, enggak dari itu, enggak dari barat, timur, utara, selatan, semua. Ikhlas. Sampai apa? Imam Syafi'i katakan, "Uditu annal khalqa ta'allamun ilayya wa la yunsab ilayya minhu harfun. Wa uditu idza nadhartu ahadan an yudhhirallah al-haq ala yadih." Apa maksudnya? Dikatakan, aku ini berharap semua makhluk, semua belajar kepadaku. Beliau berharap tuh semua pada belajar. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Seluruh Indonesia, seluruh dunia belajar sama Imam Syafi'i. Tapi beliau berharap tidak dinisbahkan satu huruf bahwa ini dariku. Bilang aja orang lain udah. Bilang aja. Dan aku berkeinginan setiap siapa orang yang berdebat kepadaku, tuh, beliau begitu. Sebelum berdebat sama orang, beliau berkeinginan siapapun orang yang berdebat padaku, aku doakan kebenaran di tangannya, bukan di tanganku. Tuh, lihat. Tapi apa yang terjadi? Selalu Imam Syafi'i menang dalam berdebat. Selalu kebenaran di tangan beliau. Itulah sifat Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq. Siapa orang yang tidak ikhlas, maka dia itu munafik. Artinya muslim fid dunya wa fil akhirah fi darkil asfal minan nar. Itu arti munafik. Muslim fid dunya, di alam dunia kata muslim, walakin fil akhirah
fidarkil asfal minan nar, dia berada di bawah dasar api neraka. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbih, siapa orang yang tidak membenarkan dengan hatinya, naudzubillah, fahuwa oh, dia nggak benarin di hatinya, hanya di lisan saja, oh dia kafir. Kafir ini lawan kata mukmin. Kafir lawan kata mukmin. Kalau muslim lawan kata apa? Murtad atau munafik. Iya. Karena dia nggak ikhlas. Tuh. Nggak ikhlas. Kalau mukmin lawan katanya kafir. Karena iman itu yang kemarin kita bahas berkaitan dengan Wakila syartun kal amal, wakila bal syatrun. Wasul iman anta taqidah sampai wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.